Ketidakterbukaan gitu ya. Pertama adalah itikat dulu nih, berangkatnya itikat baik dulu ya di antara pencipta dan penyanyi ya. Kedua tentunya kalau diserahkan kepada etika moralnya kan repot karena ini udah menyangkut masalah jasa gitu, menyangkut masalah uang. Makanya kita mesti merujuk kepada undang-undang hak ciptanya, bagaimana diatur di sana kan gitu ya. Nah, karena kan kita tahu bahwa dari segi pihak penyanyi katakanlah dengan adanya LMK atau LMKN sebagai yang ditugaskan atau sepakat untuk katakanlah mengkolek segala sesuatu royalti yang terjadi, sehingga memang penyanyi tidak lagi berhubungan langsung dengan pencipta. Jadi pencipta itu meminta bagiannya atau LMKN itu harus memberikan sesuai sama data yang mereka punya, seberapa banyak dibawakan, seberapa luas katakanlah hal-hal lagu-lagu ini diperjualbelikan katakanlah di restoran, di karaoke dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu kan untuk katakanlah platformnya berbeda gitu ya. Nah, sekarang kan yang suka jadi ada masalah ini adalah yang performing right, ya kan? Artinya si artis ini manggung gitu ya kan, bawain lagu seseorang pencipta. Nah, sekarang bagaimana nih secara hukum kan gitu kan? Nah, di sini yang perlu adalah ketegasan di mana harus diatur di dalam undang-undangnya sendiri. Karena dari kemarin kita bahas terima kasusnya Agnes Mo, juga semuanya mempunyai persepsi atau pandangan sendiri, ya kan? Bahwa si pencipta bilang enggak, you harus izin saya. Padahal semua didaftarkan di LMKN, ya LMK, sebenarnya bisa lewat sana gitu. Ya, tetapi karena tidak ada kesamaan pandangan, kenapa? Memang sosialisasi daripada katakanlah badan kolektif ini belum sampai juga bisa mengedukasi semua artis untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Kenapa? LMK ini kan juga dananya juga terbatas gitu kan, karena mereka kolek daripada lagu-lagu segala macam baru ada. Itu satu. Kedua, yang saya bincang-bincang pernah dengan Pak Chandra Darusman bahwa memang kesulitannya adalah LMKN ini atau LMKN tidak mempunyai basis data, ya kan? Bayangin nih Indonesia begitu luasnya, diputar di Aceh, diputar di Jayapura, diputar di ujung dunia mana segala macam, bagaimana memonitor itu? Nah, sehingga sekarang tugas siapa untuk membuat inventarisasi data, ya, mengenai katakanlah pemutaran apakah ini dibutuhkan di restoran, di tempat hiburan, apa di karaoke dan segala macam. Itu ya yang untuk medianya. Kemudian yang untuk yang performing right ini. Nah, di sini ada acuan yang tidak tegas dalam undang-undang, ya, sehingga pencipta selalu merasa bahwa ya mesti izin saya. Padahal lagu itu sudah didaftarkan gitu ya kan. Nah, sementara penyanyi menyatakan bahwa loh saya nggak perlu lagi, kan yang udah masuk di sana, atau katakanlah di dalam kontrak dinyatakan bahwa penyelenggara yang membayar kewajiban royalti kepada pencipta. Nah, sementara keadaan ini penyelenggara juga nakal, ya kan? Selesai katakanlah dibawakan katakanlah 5 lagunya si A, penyelenggara sudah selesai menyelenggarakan, nggak mau melaksanakan, ya kan? Nah, karena penyelenggara nggak bisa dikejar, akhirnya pencipta ngejar yang bawa langsung si artisnya, si penyanyinya. Terjadilah kasus kayak kasus Agmo. Saya pikir juga kurang lebih kasus ini juga begitu, gitu ya kan? Dikejar, nah kemudian diminta ganti kerugian sebesar itu. Sebenarnya kan ganti kerugian yang dinyatakan itu tidak sebesar itu kalau memang dilaksanakan, ya sesuai sama aturan yang sudah ada, ya kan? Nah, tetapi karena memang nggak ada, seperti kasusnya Agmo, dia tidak dihukum katakanlah sesuai sama aturan, ya kan? Mengenai masalah katakanlah pelanggaran, dia tidak katakanlah berbicara dengan para pencipta, tetapi itu dianggap karena dia tidak melaksanakan, kemudian digugat, kemudian dikenakan denda di dalam performingnya dia gitu ya. Waktu dia perform kalau nggak salah tuh di tiga restoran atau tempat hiburan, kalau nggak salah itu di Atlas. Nah, di 3 itu digugat
per satu tempat itu dia harus membayar 500 juta, makanya 3 tempat itu dihukumlah dia membayar 1,5 miliar. Nah dia tentunya keberatan, karena memang kalau dia katakan harus membayar di awal, kan nggak segitu, karena ini bersama denda dan segala macam, ya kan. Bahkan ada lagi situ diatur kalau katakanlah tidak dibayar, dia bisa kena pidana juga gitu. Ada ancaman hukuman kurungannya kalau nggak salah 3 bulan gitu. Makanya ini jadi rancu ya. Untuk itu kan sudah diajukan revisi ya mengenai undang-undang ini. Makanya saya pikir ya kita tunggu aja. Udah banyak masukan kepada pihak DPR sehingga memang kita harapkan revisi nanti akan mengatur lebih jelas, lebih tegas mana hak dan kewajibannya para pencipta, apa hak dan kewajibannya para penyanyi, artisnya gitu. Saya pikir kalau dengan itu sudah direvisi harusnya selesai. Udah dulu.